Salam saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries dimanapun saudara berada. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan kesehatan, memberkati saudara dengan sukacita, dan memberkati saudara dengan pemeliharaan hidup hari lepas hari. Berita atau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab pada edisi hari ini, saat ini, saya mau mengangkat sebuah kisah dari tokoh kita, yaitu bernama Kaleb. Nah, Kaleb ini memang tidak begitu banyak cerita yang dituliskan atau dikisahkan tentang dirinya. Tetapi kita tahu bahwa pada saat dia dituliskan, ada satu pembelajaran-pembelajaran penting yang diberikan oleh Kaleb kepada kita pembacanya pada saat ini. Nah, Kaleb bisa dikatakan adalah salah satu orang atau dari sedikit orang yang berhasil melewati padang gurun. Ya, melewati perjalanan atau kehidupan padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Akhirnya dia bisa melewati itu dan kemudian menerima janji Tuhan yang sudah disampaikan pada mereka pada waktu mereka keluar dari Mesir. Lalu menjadi pertanyaan kita, bagaimana bisa Kaleb itu keluar dari padang gurun, kehidupan padang gurun yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan krisis di situ ya. Tetapi Kaleb berhasil keluar dari situ dan menerima janji Tuhan. Ini sesuatu yang menarik yang kita bisa belajar dari dia. Karena apa? Karena pada saat ini kita juga sedang mengalami situasi pandemik COVID-19. Ada banyak krisis terjadi. Bukan saja krisis kesehatan, ada juga krisis ekonomi, krisis keyakinan, ada juga di sini krisis mental ya. Krisis keluarga juga terjadi. Nah, bisa saja kita andaikan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan padang gurun karena kita tidak tahu pasti apa yang ada di hari esok. Yang saat ini kita jalani dan akan kita jalani, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, di dalam situasi-situasi seperti inilah mungkin tampaknya ya, saya yakin dan percaya juga kisah Kaleb ini bisa mendorong kita, membekali kita untuk melewati ini semua dan kemudian menjadi seperti Kaleb juga. Sampai keluar dari padang gurun, sampai keluar dari krisis ini dan kemudian kita menerima apa yang baik yang Tuhan sediakan di masa depan. Nah, bicara tentang Kaleb, salah satu kisah yang paling terkenal atau paling sering kita dengar atau paling sering diceritakan itu tercatat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 33. Sekedar mengingatkan saja cerita ini dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33 itu berkisah tentang bagaimana Musa pada waktu itu memilih 12 orang ya, 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu kemudian 12 orang ini bukan orang sembarangan. Ini orang terpilih, orang terbaik mungkin di antara suku-suku itu. Orang yang bisa dikatakan the best seperti itu ya. Mereka disuruh, mereka punya kemampuan yang sama sebetulnya. Disuruh untuk mengintai. Mereka punya potensi yang sama, capability yang sama. Dan mereka mengintai tanah Kanaan. Dan dengan kemampuan yang sama mereka bisa melihat peluang-peluang yang ada di sana. Keindahan-keindahan. Dari lembah Eskol mereka membawa hasil-hasil bumi. Hasil-hasil anggur yang baik dan terbaik seperti itu. Tetapi apa yang membedakan ya antara Kaleb dan juga Yosua pada waktu itu dengan 10 orang yang lain ini? Padahal kemampuan yang sama mereka miliki. Ternyata dari pembelajaran kita di dalam Bilangan pasal 13 tadi, ayat 1 sampai 33, pembedanya itu terjadi pada saat mereka berbicara tentang krisis. Begitu. Jadi sekali lagi ya, 12 orang ini, Yosua dan Kaleb dan 10 orang itu adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang menurut saya Musa lihat mereka terbaik, mereka punya capability yang sama, mereka punya kemampuan yang sama, mereka punya potensi yang sama. Tetapi apa yang membedakan Kaleb dalam hal ini dan juga Yosua, tapi kita fokus pada cerita Kalebnya, membuat Kaleb berbeda dengan 10 orang lain itu. Jadi yang membedakan adalah bahwa di dalam situasi krisis,
bagaimana mereka merespon krisis itu. Maksudnya krisis itu apa? Merespon situasi yang ada tantangan-tantangan yang ada di depannya. Kalau kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33, di situ dikatakan bahwa mereka sepakat sebetulnya, 12 orang ini sepakat. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk mengatakan bahwa lembah Kanaan itu dari lembah Eskol yang mereka petik hasil panennya itu, bahwa ini punya masa depan yang baik. Mereka sepakat itu. Punya masa depan yang baik, luar biasa tanahnya, luar biasa hasilnya. Ada suatu pikiran, ya, kenyataan yang mereka lihat kemungkinannya. Namun kemudian di dalam cerita itu berlanjut, pada saat mereka berbicara tentang tantangan. Oke, yang baik ini ada. Sekarang bagaimana kita meraih tantangan yang mencapai yang baik itu? Maka ada tantangannya di situ. Dan ketika mereka melihat tantangan itu, disinilah perbedaan antara 10 orang dengan Kaleb dan Yosua. Dalam hal ini Kaleb khususnya. Kaleb di situ dikatakan melihat tantangan dengan cara yang berbeda. Melihat situasi dengan cara yang berbeda. Kalau 10 orang itu, mereka melihat tantangan, lalu melihat dalam perasaan takut dan tidak percaya bahwa mereka akan bisa melewati itu. Tetapi Kaleb berkata begini, pada ayat 30 dikatakan, ketika orang-orang itu mulai khawatir, mulai takut, mulai lemah, mulai kehilangan semangat untuk mencapai apa yang baik yang disediakan Tuhan baginya, Kaleb kemudian dikatakan mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Pada ayat 30 dia katakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kata-kata Kaleb, pada waktu dia melihat tantangan, dia berpikir positif. Dia berpikir bahwa ada yang kita akan bisa kalahkan tantangan ini. Ada satu semangat yang kuat dalam dirinya. Nah, dari mana muncul semangat itu? Kalau kita perhatikan saudara-saudara, munculnya semangat itu karena satu, dia percaya bahwa masa depan yang baik itu dari Tuhan. Tuhan yang siapkan untuk mereka. Dia percaya kalau Tuhan yang sudah siapkan masa depan yang baik itu, sesuatu yang indah di masa depan, maka Tuhan juga akan tolong orang-orang itu. Tolong orang-orang yang percaya kepadanya, yang percaya akan masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Untuk apa? Untuk mencapainya, untuk menujunya, untuk meraihnya, dan berarti menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Artinya, kalau Tuhan sudah siapkan masa depan yang baik, maka Tuhan juga siapkan kemampuan, pertolongan kepada orang-orang tersebut untuk melewati jalan-jalan untuk mencapai masa depan yang baik itu. Lalu yang kedua, kita perhatikan di situ, ya. Kita perhatikan di situ. Ketika apa yang terjadi pada 10 orang di luar Kaleb itu, ketika mereka melihat itu, ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir yang melemahkan mereka, itu memunculkan satu berita yang ditularkan, yang buruk, yang melemahkan. Jadi kelemahan hati daripada 10 orang itu, keraguan, itu kemudian bisa menular pada banyak orang. Ketika mereka memberitakan hal-hal yang melemahkan dan meragukan bagi orang-orang untuk melangkah, maka itu menular dan terjadilah kecemasan secara massal pada saat itu. Tetapi Kaleb tetap berdiri, tetap percaya. Sekalipun orang-orang di sekitarnya itu punya kecemasan, punya ketakutan, tetapi Kaleb tetap setia berdiri pada Tuhan dalam pengharapannya, dalam keyakinannya, di dalam kepastian akan janji Tuhan yang dia selalu pegang. Dia percaya itu. Dan kepercayaan ini pada Tuhan bukan semata tumbuh begitu saja. Itu karena Kaleb dalam hidupnya, dia terus berjuang hidup bersama dengan Tuhan. Dia terus percayakan hidupnya pada Tuhan. Dan kepercayaan itu dibangun Bapak Ibu. Tidak bisa tiba-tiba begitu saja. Ini hasil buah. Kenapa Kaleb bisa percaya? Demikian kuatnya pada Tuhan. Karena ini adalah buah dari hubungannya bersama dengan Tuhan. Dia memperhatikan selalu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia memperhatikan selalu firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu terjadi.
Apa yang Tuhan sabdakan, itu ya dan amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang pada saat hari ini mendengarkan berita, saudara-saudara di tengah krisis ini, ayo ambil posisi Kaleb. Ambil posisi Kaleb, jangan ambil posisi 10 orang itu. Jangan ambil perasaan 10 orang itu yang penuh ketakutan dan kecemasan. Tapi ambil posisi Kaleb yang punya keyakinan pada Tuhan bahwa padang gurun ini, krisis ini kita akan lewati. Pandemi ini kita akan lewati. Kita akan sampai di masa depan yang baik yang juga Tuhan sediakan. Dan Tuhan memampukan kita untuk melewati itu. Melewati ini semua. Karena itu, menjadi seperti Kaleb, bersandar terus pada Tuhan, percaya, pegang. Sekalipun sekitar kita ragu, tapi bersama Tuhan kita punya kekuatan di tengah-tengah keraguan. Amin.